Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali pada subtema yang ketiga. Tapi agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat dan barokah, marilah kita memulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan belajar bersama pada hari ini. Apakah kalian sudah siap? Siap nggih? Tetap semangat. Nah, Ustazah akan menampilkan percakapan. Kalian bisa melihat di layar kalian semuanya. Ustazah bacakan ya. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, ibunya bilang seperti ini. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini itu ada pada perkataan yang diucapkan oleh si ibunya Udin. Cobalah kalian lihat kata-kata ini. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Di sini juga ada tanda serunya, tanda pentung. Di bawah juga seperti itu. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Juga ada tanda serunya. Kira-kira kalimat yang diucapkan oleh Ibu Udin itu termasuk kalimat apa ya? Coba kita kaji bersama-sama. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Kemudian bawalah tempat bekalmu kembali ya. Di sini sama-sama di belakangnya itu ada tanda serunya. Kira-kira ini kalimat apa ya? Kita cari ya. Ternyata dua kalimat ini adalah kalimat perintah. Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu. Jadi, yang diucapkan oleh ibunya Udin tadi itu adalah kalimat perintah. Nah, kalian tentunya sudah pernah menggunakan kalimat perintah. Entah kalian yang memerintah atau kalian diperintah oleh orang lain. Jadi, itu tadi masuk dalam kalimat perintah. Nah, yang perlu kalian ingat sekarang bahwa kalimat perintah diakhiri dengan tanda baca seru. Tandanya seperti ini. Seperti angka 1 tapi seperti huruf I tapi kebalik. Jadi nanti kalau kalian mencoba membuat kalimat perintah, jangan lupa ya diberi tanda seru. Ini namanya tanda seru. Jadi kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda baca seru, ya, atau istilahnya tanda pentung. Kemudian kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Sudah tentu harus diucapkan dengan sopan. Namanya memerintah itu juga harus menggunakan kata-kata yang baik. Lah, untuk menghaluskan kalimat bisa menggunakan kata tolong ataupun silahkan. Jadi ketika kalian mengucapkan kalimat perintah bisa diilmui kata tolong atau silahkan. Itu nanti yang akan memperhalus kalimat perintah yang kalian ucapkan. Jadi tidak sembarangan memerintah orang itu. Jadi usahakan menggunakan kalimat yang sopan. Itu ya, diingat-ingat, diakhiri tanda seru, kemudian menggunakan kalimat yang sopan. Nah, ini Ustazah memiliki beberapa contoh kalimat perintah. Coba kalian lihat di layar kalian semuanya. Di sini ada contoh. Belajarlah dengan rajin.
Berarti kita diperintah untuk rajin belajar, ya kan? Dan tidak lupa tanda seru di belakangnya. Kemudian, tulislah dalam selembar kertas. Berarti kita disuruh untuk menulis di selembar kertas. Ya kan? Ini diperintah juga. Dan tidak lupa tanda serunya. Kemudian, silahkan duduk di depan Arman. Berarti Arman itu disuruh duduk, diperintah duduk di depan. Nah, tanda seru juga mengikuti. Kemudian, buanglah barang bekas yang sudah tak terpakai. Barang-barang yang bekas berarti disuruh membuang. Oke. Kemudian, masuklah ke kelas dengan tertib. Tanda serunya di belakang. Berarti kita diminta masuk kelas dengan tertib. Diperintah. Kemudian, Nita, tolong letakkan Al-Quran itu di atas meja. Nah, di sini dikasih ada kata tolong. Tidak apa-apa. Jadi, Nita diminta meletakkan Al-Quran di atas meja. Kemudian, tutuplah pintu. Ya. Tutuplah pintu. Kalau bahasa Inggrisnya close the door. Ya. Sama, entah itu bahasa Indonesia, entah itu bahasa Inggris, jika itu merupakan kalimat perintah, maka tidak lupa tanda seru selalu dicantumkan, dituliskan. Oke? Udah paham ya? Tanda seru seperti I kebalik. Jadi itu adalah contoh-contoh kalimat perintah. Nanti kalian juga bisa mencoba di rumah. Oke? Itu. Kemudian, nah ini langsung ke tugas. Tugasnya nanti silahkan kalian kerjakan LKS halaman 68 sampai 70. Di situ nanti kalian bisa berlatih membuat kalimat perintah, bahkan nanti ada soal-soal yang hubungannya dengan kalimat perintah. Oke, kalau kalian masih bingung, silahkan dibuka lagi video Ustazah, atau kalian bisa baca-baca di buku rangkuman LKS-mu, atau di buku paket tema itu juga ada. Nah, jika masih bingung lagi, silahkan minta bantuan ayah atau bunda, atau langsung WA ke Ustazah. Insya Allah Ustazah akan membantu kalian. Oke? Pokoknya tidak usah bingung, kalian berusaha dulu, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kamu. Okay? Yang penting jangan menyerah terlebih dahulu. Okay? Jadi nanti kerjakan di LKS saja dan tidak perlu difoto. Tidak perlu difoto. Nanti akan Ustazah koreksi ketika LKS-mu itu dikumpulkan. Okay? Ingat-ingat ya, kalimat perintah. Nah, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Oke, singkat dan jelas. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang sudah Ustazah sampaikan. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila Ustazah banyak salah katanya dan banyak kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.